wallahu a'lam. Jadi tuntung sudah kitab Tanwirut Tullab karangan Syekh Muhammad Sya'rani Arif, Kampung Melayu, Martapura. Beliau adalah seorang muhaddis. Wa sallallahu ala nabiyil akram wa ala alihi wasallam. Maka aku telah selesai mengarang kitab ini pagi hari Kamis 14 Safar 1383 Hijriah, dari hijrahnya orang yang ada mempunyai kemuliaan yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini yang kami inginkan, maka pujian hanya kepada Allah atas apa-apa yang beliau kasih nikmat, dan aku mengharap bagi orang yang mutolaah kitab ini apabila di dalamnya terdapat kekurangan untuk memperbaikinya setelah dia berfikir dan menelitinya. Aku pun mengakui dengannya karena kurangnya barang-barangku dan ilmuku. Jadi tawadhu'nya beliau, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari kitab ini, dan mudah-mudahan kita dapat berkah dari muallifnya dan guru-guru beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi untuk lebih tahu tentang siapa Kiai Haji Syekh Al-Alim Al-Fadil Muhammad Sya'rani Arif Al-Banjari, silahkan baca ke Manaqib Sidin atau Hadir Haul Sidin di Martapura. Sebelum kita mengakhiri malam ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, aurat binian dari ujung kepala sampai ujung batis. Nah, misalnya ada rambut rontok dan dibuang keluar, apakah masih termasuk aurat? Jawabnya tidak, karena sudah terpisah dari badannya, jadi tidak aurat lagi. Kalau misalnya ternyata masih aurat, waktu ada laki-laki yang pegang, batal wudunya nanti atau mungkin jarinya atau apa, misalnya jarinya putus ya kan, dan sebagainya ya itu ya. Jadi bukan termasuk aurat. Jadi aurat itu adalah yang tidak terpisah dari badannya. Kemudian apabila ada seseorang muhibbin bermimpi dengan seorang ulama, lalu ulama tersebut memberikan sorban merah kepada muhibbin tersebut, maknanya apa wahai guru? Ini takwil mimpi. Jadi ini banyak maknanya, isyarat serban ulama, kemudian warna merah itu mempunyai isyarat-isyarat yang banyak. Nanti mungkin saya akan usahakan supaya nanti bisa diperjelas, karena itu menyangkut kepada 3 topik, yaitu serbannya, ulamanya, dan warna merahnya. Itu beda-beda nanti maknanya, bisa dilihat di kitab tafsir Ibnu Sirin, Muqaddimah Ibnu Sirin, atau Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam, dan lain sebagainya. Wah, saya tidak ahli dalam mimpi ya. Nanti dah insyaallah, mudah-mudahan saya buka-buka lagi. Ulun pernah melihat dan mendengar ada orang kafir yang melantunkan qasidah sholawat kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah sholawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak diterima, karena sholawat itu adalah ibadah. Ibadah itu syaratnya harus orang yang mukmin muslim. Tapi ya mudah-mudahan dengan baca sholawat dia masuk Islam kan. Nah, itu yang kita harapkan. Yang penting jangan ada di dalamnya itu istihza, merendahkan. Di sekolah saya menerapkan suatu aturan bahwa masuk WC tidak boleh pakai sandal, sedangkan hal ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Masuk ke WC dengan memakai sandal. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita untuk melakukan sunnah tersebut dengan melanggar aturan sekolah? Sunnah itu dilakukan untuk kebaikan. Peraturan sekolah diatur juga untuk kebaikan, sama. Jadi seharusnya ini tidak tidak kontradiksi, karena sama-sama untuk kebaikan. Ya, enaknya itu di dalam WC-nya disiapkan sandal khusus untuk di dalam WC, itu solusinya ya kan, supaya kita mengamalkan dua-duanya. Tapi jangan dibawa keluar karena rigat pulang. Biasanya kan peraturan tidak pakai sandal ini supaya jangan rigat. Kalau
Ikuti saja peraturan supaya menjaga kebersihan, kemudian sunnahnya diamalkan nanti di tempat yang lain. Tapi kalau bisa sunnah yang di situ juga diusahakan kasih sendal di sana, tidak apa-apa. Kadang orang betapih atau begamis tapi kada pakai dalaman panjang, jadi kelihatan aurat bawah pas sujud, apakah batal sholatnya? Walau inya kada sadar tidak batal. Jadi aurat itu apabila terlihat dari atas, dari samping batal, kalau dari bawah tidak batal, karena pasti kan dari bawah bisa terbuka kan gitu. Tapi yang lebih afdol memang pakai dalaman supaya jangan terlihat gitu. Jadi kalau misalnya bolong di sini nah di paha bolong, nah itu batal. Tapi kalau melihatnya dari bawah tidak batal. Bolehkah seorang wanita yang lagi berhalangan atau haid berwudu jika dia bermaksud wudu dengan arti mengangkat hadas? Tidak boleh. Tapi kata ulama boleh dia berwudu itu ya untuk tabarrut, mendinginkan anggota tubuhnya, atau tabarruk untuk mengambil berkahnya. Tapi dia tidak boleh meyakini bahwasanya wudunya itu sah, karena tidak sah wudunya, karena dia dalam keadaan hadas besar. Apa lagi ya? Masih banyak ya. Apakah bulu kucing yang menempel di baju atau sajadah najis? Najis. Akan tetapi jika sedikit dimaafkan atau sulit untuk dihindari dimaafkan. Tapi kalau kebanyakan gak boleh, harus dibuang, najis. Karena bulu binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya jika terlepas itu najis ya. Kemudian ini, bolehkah kita mengamalkan zikir nasyid tanpa memiliki ijazahnya? Lebih baik pakai ijazah. Ya minta saja kepada guru-guru, ulama-ulama yang mempunyai ijazah zikir nasyid. Kalaupun mengamalkan tanpa ijazah itu boleh, karena zikir itu sudah diijazahkan dan disuruh sama Nabi SAW. Nasyid itu sebenarnya hanya kasidah-kasidah, akan tetapi ada hal-hal lain, mungkin adabnya atau thoriqoh batinnya dan sebagainya, itu perlu kepada izin dan ijazah khusus, jadi lebih spesifik lagi. Tapi kalau cuma sekedar mengamalkan zikirnya dan nasyidnya saja nggak apa-apa, karena zikir disuruh, nasyid qasidah juga disuruh, memuji Nabi dan sebagainya disuruh. Cuma kalau misalnya ada kelakuan atau tata cara khusus, baik cara itu zahir atau batin, nah di situ nanti kita perlu ijazah, karena kalau kita salah mengamalkan bisa salah nanti efeknya. Mama ulun kan kawin pulang, mun seandainya abah tiri ulun meninggal, ahli warisnya binian aja, dapat juakah warisan si anak tiri? Kada dapat. Anak tiri kada dapat warisan. Yang dapat warisan itu ibunya anak tiri atau abahnya anak tiri. Jadi yang dapat itu adalah ibunya dia, dapat dari ayahnya. Sedangkan dia tidak dapat, anak tiri tidak dapat ya. Jadi yang dapat itu anak, kemudian saudara, suami istri, ayah ibu, dan seterusnya ada dalam bab waris. Cuma yang jelas anak tiri nggak dapat ya, anak tiri nggak dapat kecuali kalau wasiat. Misalnya abahnya berwasiat 1/3 hartaku untuk anak tiriku, nah itu sah. Asal 1/3 ya, tidak boleh lebih. Tapi ada kaidah-kaidah tertentu lagi tentang wasiat, nanti ada babnya khusus. Apakah seseorang yang LGBT atau homo mau bertaubat
Apakah taubatnya bisa diterima Allah Ta'ala? Bisa. Allah Ta'ala menerima taubat hamba selama belum nyawa sudah di tenggorokan mau mati seperti Fir'aun. Kemudian selama matahari belum terbit dari sebelah barat, ya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang saja kepada ulama, kiai, kepada guru-guru agama untuk menyatakan taubatnya biar dipimpin dan dibimbing. Apakah ulun juga bisa menjadi murid walau hanya belajar lewat video-video? Bisa, karena lewat video YouTube dan sebagainya itu pun juga mengajar. Hanya itu juga transfer ilmu, cuma bedanya si murid tahu guru nggak tahu muridnya gitu. Karena gurunya nggak tahu yang pemirsa ini, tapi yang murid tahu. Nggak apa-apa, boleh. Dengan arti begini, jika nanti ada hal-hal yang bersangkutan dengan ijazah khusus, ilmu yang harus bertemu seperti misalnya dan lain sebagainya, maka tetap harus ada bertemu. Tapi yang jelas kita mengambil ilmu. Sayyidina Ali mengatakan, aku adalah hamba orang yang mengajari aku satu huruf. Ya kan? Jadi satu huruf saja kita ambil faidah dari ceramah satu guru, berarti kita adalah hambanya dia, muridnya dia, karena kita mengambil faedah dari dia itu, ya. Dan sah belajar mengajar itu secara langsung atau melalui alat, sah, nggak ada masalah, boleh ya. Yang menjadi masalah kalau ternyata tidak jelas tetap diamalkan dalam ketidakjelasan, nah ini repot karena berjauhan, nah, harus tanya dan sebagainya. Apa hukumnya merokok di siang hari pada bulan puasa? Apakah ada hadis yang menjelaskannya? Rokok di zaman Nabi nggak ada, jadi nggak ada hadisnya gitu loh. Cuma yang jelas merokok itu ada dibahas oleh Datu Kalampayan dalam kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh Fiddin. Beliau menukil dari kitab-kitab yang lain, diantaranya pendapat Imam Syabramulsi, Imam Zayadi, Imam Asnawi dan beberapa imam yang lain, dan di situ mereka mengatakan bahwasanya merokok membatalkan puasa. Ya, detailnya silahkan mutalaah kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin karangan Datu Kalampayan, bab puasa. Kayak apa caranya dijauhkan dari maksiat? Banyak berzikir, kemudian i'tikaf di masjid, kemudian puasa yang sunnah, kalau puasa wajib pasti ya, dan lain sebagainya, pasti menyebabkan Anda jauh dari maksiat. Tinggal seberapa efektifnya, seberapa persenkah, sampai di mana kemaksimalan hal itu menjauhkan Anda dari maksiat, itu bergantung kepada nilai ibadah itu sendiri. Sholat misalnya, kalau sholatnya full, bagus, istimewa, pasti juga pengaruh positifnya dalam mencegah orang yang melakukan sholat itu dari maksiat sangat kuat, sangat menyebabkan jauh dari kemaksiatan. Nah itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebenarnya balance, artinya saling berimbang, maksiat dan taat. Kalau maksiatnya banyak, taatnya pasti ringan sedikit. Kalau taatnya banyak, maksiatnya pasti ringan, pasti sedikit. Nggak ada maksiat banyak, taat banyak, nggak ada. Karena apa? Pasti ada yang kalah. Loh enggak, dia sama-sama hebat. Oh nggak bisa. Itu kalau kacamata kita nggak bisa menilai. Tapi di hadapan Allah pasti ada yang unggul. Apakah maksiatnya, apakah taatnya.
lebih wajib mana ulun patuh dengan orang tua ulun atau suami ulun? Patuh kepada suami itu wajib, kemudian patuh kepada orang tua itu wajib, patuh kepada Allah itu wajib. Jadi semuanya ini wajib. Seharusnya kewajiban-kewajiban ini tidak bertentangan satu sama lain jika benar. Tapi kadang-kadang masalahnya dalam kenyataannya ada ketimpangan, ketidakfahaman, kekurangan informasi tentang agama, kemudian kesalahan dalam perlakuan, itu yang menyebabkan akhirnya kontradiksi antara kewajiban-kewajiban itu. Seorang suami yang menyuruh istrinya yang ia tahu ini pacangan tidak disetujui mertuanya, seharusnya dia menahan diri. Karena apa? Dia punya kewajiban untuk bakti kepada mertuanya. Nah, tatkala sang suami tidak menyadari itu, main suruh saja, dia tidak peduli mertuanya senang atau tidak, berarti suami itu tidak tepat dan tidak bijak. Ini inti kesalahannya. Seharusnya tidak terjadi. Kemudian seorang orang tua juga menyuruh anaknya dengan suruhan yang akan menyebabkan suaminya murka. Seharusnya tidak boleh. Kan seharusnya tahu bahwa kewajiban anakmu sekarang kepada suaminya. Kenapa kamu paksakan untuk dia taat kepada kamu yang menyebabkan murka suaminya? Kesalahannya di mana? Ketidakbijakan orang tua dalam memberikan perintah kepada anaknya yang sudah menjadi istri orang lain. Ini sebabnya. Jadi penyebab kekacauan itu adalah yaitu tadi kesalahan, ketidaktahuan, ketidakbijakan dari kita sebenarnya. Kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun sebenarnya kalau kita laksanakan dengan betul dan benar tidak mungkin ada kontradiksi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang melebihi daripada Islam. Hanya saja kitanya yang kadang-kadang tak salah dalam mengartikan, dalam mengamalkan, dalam melaksanakan. Kewajiban seorang istri adalah ketaat kepada suami, bahkan ketaatan kepada suami melebihi ketaatan kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi kewajiban suami adalah taat kepada mertuanya. Jadi suaminya yang salah kalau suaminya itu ternyata memerintah sesuatu yang menyebabkan murka mertuanya. Ya, mertua salah kalau dia menyebabkan memberikan perintah kepada anaknya yang menyebabkan murka suaminya. Semuanya salah kalau mereka menginginkan sesuatu yang menyimpang dari jalan Allah. Penulisan untuk yang mendoakan orang meninggal itu husnul khotimah. Oh, penulisannya atau husnul khotimah penulisannya. Wah, ini harus ditulis seharusnya. Ya pokoknya husnul khotimah lah, ya kan. Jadi husnul khotimah, ya itu sudah husnul khotimah, ya kan. Ini kan bahasa Indonesia ini kan agak saya kurang mengerti ya. Apakah kaha usnul kahatimah ataukah hu-hu-hu-s kayak gitu kan ini di sini. Wah, itu kembali kepada bahasa Indonesia. Belajar lagi deh bahasa Indonesia yang benar, yang dipadukan dengan bahasa Arab. Kalau misalnya ha itu ditulis apa, kalau ho ditulis apa gitu, ya kan. Itu ada itu peraturannya, saya sendiri nggak begitu paham. Di dalam tartib Fatihah Rotib Al-Haddad Jami'i Sadatina Al-Ba'alawi fi masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha. Apa maksud dari barriha wa bahriha? Barriha itu baik yang di daratan, wa bahriha baik yang di lautan. Yang di lautan tuh maksudnya yang ada di kapal lagi di laut, ya kan. Kemudian mungkin mereka yang ada di pulau-pulau yang dikelilingi laut itu bisa dimasukkan kepada bahriha, yaitu maknanya.
Kayak apa caranya supaya laki ulun ampih menggawi hal yang kada baik? Soalnya ulun kada wani memadahi sidin. Apakah ulun umpat dapat dosa kalau sidin masih menggawi yang kada baik? Itu ya kada. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Yang ada dosa kada memadahi. Padahal kawa memadahi. Jika kawa memadahi dan memadahi itu tidak menyebabkan madarat, artinya menyebabkan ketersinggungan yang berlebih atau kemarahan dan lain sebagainya, padahi. Jika akan menyebabkan ketersinggungan atau menyebabkan akan kemarahan dan lain sebagainya, doakan aja, doakan saja. Dosa tidak bisa dipikul oleh orang lain, tapi doakan terus ya. Mama ulun bakesah kainini ulun ba usaha riba, dan dari hasil semua usaha itu dipakai gasan biaya sekolah mama ulun sampai sidin jadi PNS. Bagaimana hukum gaji mama ulun? Tuan guru, gaji mama pian halal karena sidin begawi. Orang nang begawi berhak mendapatkan upah. Apabila gawiannya itu sesuai upah halal, apabila gawiannya sedikit upahnya banyak banar tidak sesuai, korupsi ya. Kalau karena ternyata disuruh menggawi sesuatu hal tidak diselesaikan, duitnya dimakan, nah ini korupsi. Kemudian apabila gawiannya banyak ternyata upahnya sedikit, zolim yang menggaji, kan kayak itu tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Siapa yang begawi, dia berhak untuk mendapatkan upah, siapapun orangnya, dengan sesuai kemampuannya, sesuai apa yang digawi dan lain sebagainya. Itu namanya jualah dalam bab fikih. Adapun masalah termakan, terpakai, terminum harta yang asalnya riba, bertaubatlah kepada Allah, banyak-banyaklah sedekah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi jangan dijadikan dalil untuk menggawi riba. Oh kayak itu aja sekalinya aja, caranya nyaman aja. Oh kada boleh, itu menentang namanya. Kayak apa dengan orang yang sering bermaksiat terus bertaubat, terus bermaksiat lagi, terus bertaubat lagi? Apa Allah murka dengan orang itu? Kayak apa cara supaya kadang mengulangi kesalahan lagi? Manusia tempat salah dan dosa. Sebenarnya kalau kita tinjau dari kacamata manusia wajar inya itu kayak itu. Tapi ingat bahwasanya murka Allah dahsyat, dan murka Allah tidak harus tiba-tiba stroke, tiba-tiba dia gila, tidak harus kayak gitu. Kadang-kadang justru tambah sehat, tambah sukses, tambah sugih. Nah ini yang lebih bahaya. Murka Allah diwujudkan dengan banyaknya materi, tambah nakal akhirnya, yang akhirnya menyebabkan dia terjerumus dalam gelimang dosa. Jadi hati-hati dengan murka Allah yang seperti itu ya. Jadi teruslah untuk bertaubat, tapi jangan terus untuk maksiat gitu saja sudah ya kan anjurannya. Karena ini maksiat tobat berapa kali sampai kayak gini terus, ndak bosan kayak gini terus, kada supan kan gitu. Jadi taubat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada hadis yang di sana itu menakutkan, artinya jangan sampai jadi orang kal mustahzi bi rabbih, seperti orang yang mengejek Tuhannya, maka murka Allah datang. Itu yang bahaya. Mumpung belum datang, cepat bertaubat dan jangan lagi maksiat. Apa yang harus saya lakukan jika orang tua saya menyuruh saya berpisah dengan suami karena suami saya belum punya pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga, sedangkan saya tidak ada keinginan untuk berpisah dengan suami saya? Berpisah dan tidak itu hak suami, bukan hak istri. Istri tidak bisa menceraikan, istri tidak bisa mentolak. Yang mentolak dan menceraikan suami. Jika suaminya tidak mau menceraikan, tidak bisa.
kecuali dengan cara pengadilan agama dan lain sebagainya, itu nanti pengetahuannya ada peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau memang Anda tidak ingin, ya berbisa-bisalah untuk tidak menampakkan tidak setuju dengan apa yang diinginkan orang tua, tapi juga tampakkan ketidaksetujuan Anda dengan hal itu kepada suami. Jadi supaya bermain kita bijaksana di dalamnya, karena menyakiti orang tua bahaya, kemudian menyakiti suami juga lebih berbahaya lagi. Apa bedanya ilmu futuh dengan laduni dan bagaimana mendapatkan kedua ilmu tersebut? Wah, saya juga mau nih kalau bisa nih. Nah, itu kan itu teorinya ada dalam kitab Imam Ghazali, ilmu laduni, kemudian juga istilah futuh juga ada, panjang, cuma diantaranya adalah takwa kepada Allah, membersihkan hati daripada segala hal-hal yang menyebabkan riya, sum'ah, ta'ajub, kibir dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mencari guru yang tepat yang mengarahkan kita dalam suluk berjalan kepada Allah. Karena guru yang tepat, seorang murabbi, mursyid, dia tahu muridnya ini penyakitnya adalah cinta pangkat. Dia tahu muridnya ini penyakitnya adalah cinta duit. Dia tahu muridnya ini penyakitnya adalah cinta syahwat. Nah, nanti dia akan mengemas obat yang tepat untuk murid tersebut, dan mudah-mudahan menyampaikan kepada Allah. Jika itu terjadi, itu namanya futuh, dan jika itu terjadi otomatis ada bonusnya, yaitu ilmu laduni. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua yang kita cita-citakan, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, terutama mendekati Ramadan. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah taala yang banyak beribadah dan mendapat ridha Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.